Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas bab 5. Yang sebelumnya kita telah membahas beberapa 4 bab. Masuk kita ke pembahasan terakhir yaitu bab 5. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Pada bab ini ada 4 materi yang akan kita bahas. Pertama, biografi Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, kesalehan Umar bin Abdul Aziz. Yang keempat, prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Materi pertama yaitu biografi Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdus Sam. Ia adalah keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya yang bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Ia lahir ketika ayahnya Abdul Aziz menjadi gubernur di Mesir. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 63 Hijrah atau 683 Masehi dan wafat di Dair Sam'an, Suriah pada tahun 10 Hijrah atau 720 Masehi. Nama panggilan atau gelar Umar bin Abdul Aziz antara lain Abu Hafs Umar II, Khulafaur Rasyidin. Kelima, Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah hingga ayahnya wafat pada tahun 85 Hijriah atau 740 Masehi. Kemudian pamannya yang bernama Abdul Malik bin Marwan membawanya ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya Fatimah. Umar bin Abdul Aziz memperoleh pendidikan di Madinah yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan gudang para ulama hadis dan tafsir. Pendidikan yang diperolehnya sangat mempengaruhi kehidupan pribadinya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya. Kemudian materi yang kedua, gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Awal karirnya Umar bin Abdul Aziz dalam bidang politik atau pemerintahan adalah menjabat sebagai gubernur, yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ia diangkat menjadi gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah pada usianya baru 24 tahun. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat khalifah dinasti Umayyah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Begitu mendengar dirinya diangkat menjadi khalifah, maka ia mengucapkan kalimat istidrak, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai bentuk ungkapan bahwa jabatan itu merupakan musibah baginya. Setelah menjadi khalifah, beliau meninggalkan cara hidup bermewah-mewahan dan melakukan cara hidup yang sederhana. Umar bin Abdul Aziz mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal. Beliau mengharamkan atas dirinya untuk mengambil apapun dari Baitul Mal. Materi yang ketiga, kesalehan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok pribadi yang mempunyai sikap terpuji yang dijadikan suri tauladan bagi generasi sesudahnya, baik secara pribadi maupun sebagai pemimpin.
Umar bin Abdul Aziz memiliki sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercermin dalam sikap dan perilakunya. Sejak kecil Umar bin Abdul Aziz telah diajarkan ilmu pengetahuan agama dan juga pengalamannya ia telah terbiasa mengamalkan semua perintah agama. Sehingga jiwanya terbentuk sebagai seorang yang saleh dan taat agamanya. Ketaatan dan ketakwaannya tidak hilang meskipun beliau telah menjadi khalifah. Hal ini adalah hal yang patut dicontoh dan kita teladani kesopanannya, kesantunan Umar bin Abdul Aziz. Materi yang keempat yaitu prestasi Umar bin Abdul Aziz. Prestasi Umar bin Abdul Aziz yaitu kodifikasi hadis. Usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilatar belakang oleh banyak suhada penghafal hadis dan banyaknya hadis maudhu atau hadis palsu beredar di masyarakat yang semakin membuat rancu mana hadis yang sahih dan yang tidak. Dari sinilah muncul kesadaran Khalifah untuk membukukan hadis secara lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghapus diskriminasi pada kaum Mawali. Usaha yang Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan perhatian yang lebih mengenai konflik antara bangsa Arab Mawali yang pada masa Khalifah sebelumnya muncul fanatik yang berlebihan atau yang dikenal Arabisme dan disertai penghinaan terhadap kelompok lain yang memunculkan konflik melalui usaha yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil meminimalisirnya. Cukup sampai di sini bahasan bab 5 yang sejak dari awal kita sudah membahas dari bab 1 Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Kemudian bab 2 perjuangan Nabi Muhammad melakukan perubahan. Kemudian bab 3 Khalifah Rasyidin. Yang keempat, bab keempat Daulah Umayyah. Dan pada hari ini sudah kita selesaikan bab kelima. Dan untuk selanjutnya, mari anak-anak sekalian pahami dan pelajari kembali. Mungkin sampai di sini kita sudahi, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.